kita takoki, sing jenenge mati itu apa? Orang tentu akan berpikir, pokoknya mati ku ora urip. Jadi ulama mulai dhisik ya bingung. Mati ku apa? Ana ulama sing cangkem elek namanya mati ku didul hayat. Pokoknya ora urip jenenge apa? Mati. Karena takrif kematian itu mulai zaman sebelum Masehi sampai sekarang itu tidak ada yang bisa. Karena nanti repot. Saya sampean nak darani mati ku piye? Mati ku iku Gus, pokoke wong wis ora dirasa. Lah wong disuntik gak sadar nek badhe dioperasi dibius itu ya ora dirasa, tapi jenenge jek urip. Nah, ketika kita meyakini sing wis ra diambekan, tapi kita akan bertentangan dengan ngendikannya Allah Ta'ala bahwa orang-orang yang mati syahid jelas gak ambekan, kata Allah itu masih hidup. Makanya ada ulama yang lebih teliti, sing darani mati ku. Mati itu sifatnya jasad. Jadi jenis mati ya, jasadnya mati. Nak roh ora tau mati. Sebab itu ulama nak darani jasadnya mati, ruhe pindah. Muga ruhe mati pisan, yo ora situ sowan pangeran dong mati pisan. Gak iso terbang nih wae. Nah, kowe ora tau bingung ora tau paham. Enak sampean kan yo ora tau bingung, muga ora tau napa paham. Lho boten iki penting kula aturaken. Nanti kelihatan sekali alam akhirat. Makanya zaman kafir Quraisy sekalipun, orang-orang Yahudi sekalipun, sing pinter-pinter, itu tetap wais alunaka anir ruh. Itu kabeh ulama sepakat yang asailun, yang tanya itu orang Yahudi. Wong Yahudi sing terkenal cerdas iki. Ruh iku apa? Darani mati, darani urip-urip pase piye? Daripada dumes takon Muhammad ini kan nabi. Biasane Yahudi ngakoni nak nabi. Lah misalnya wong Yahudi yakin Muhammad gembel, lha apa tak angel mek wong gembel? Lane fakih kotung Yahudi ya iman Nabi Muhammad itu nabi. Buktine anggere angel takoke mbek Kanjeng Nabi. Lah nek umpama dene nganggep nabi goblok lha apa takok sinten wong goblok? Wes alunaka anir. Mat roh iku piye? Lah Kanjeng Nabi jawab ge nyakang. Artinya nyakang itu satu diskusi yang panjang. Ini jawab qulir ruhu min amri rabbi. Roh itu min amri rabbi. Urusane pangeran itu. Dan itu menjadikan khilafnya ulama seluruh dunia sampai sekarang. Allah itu gadah tradisi. Kalau khalqu itu bertahap, ya. Kalau khalqu napa? Bertahap. Kalau amru itu instan, napa? Instan. Padahal untuk amru, makanya di juz 8 itu ada istilah ala lahul khalqu wal amru. Jadi kalau kue digawe mulai kok sperma, terus bayi, orok, janin, cilik, gede, bedigasan itu jenenge khalqu. Tapi nak ati molak-malik itu jenenge Kuwi bar seneng cawe wedok mati-matian. Wes pokoke wani mati demi cawe wedok iku. Bareng nglirik yo manis wong lanang liya, kuwi dengem yo sundul langit. Iku amru ya. Iso rubah spontan dan 180 derajat. Paham ya? Kowe nak suweneng wong, wis suweneng kangen tenan. Kuwedeng muta-muta tenan. Niku jenenge napa? Amru. Kadang itu 1 detik. Napa? 1 detik. Iku jenenge amru. Makanya innama amruhu idza arada syai'an itu tidak innama khalquhu karena khalqu itu rata-rata bertahap. Langit dan bumi digawe apa? Khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Tapi kalau amruhu innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi kalau ulama yang kayak Imam Ghazali itu tahu betul betapa pekanya Quran mana khalqu mana amru. Yang kebetulan sampai tidak tahu jadi tidak bingung. Nah, makanya sampai harus syukur dengan ketidaktahuan ini. Karena itu menjadi tidak bingung, menjadi apa? Saya yakin sama tidak pernah terbersit bedanya amru dengan apa? Khalqu. Nah, berarti terangno lagi mikir. Nah, itu kan pasien kan. Jadi ya sudah begitu. Nah, sekarang roh itu kata Allah min amri rabbi itu urusan Tuhan. Memang roh itu misteri. Bagaimana tidak misteri? Ketika kita sudah di alam terbuka begini, syaratnya hidup itu harus terbuka. Jadi kalau iso mbayarno aku saiki urip meneh ning dalam kandungan ibu ya mate tenan. Berarti kalau gitu kita atau sudah dikatakan hidup saat di janinnya, saat masih napa? Janin. Ngendikane Quran wa antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Ketika kamu masih janin juga sudah hidup. Lalu hidup itu bawaan apa? Ana wong sing darani hidup itu bawaan jantung, bawaan apa? Misalnya, ya keliru lagi. Jantung itu punya ikhtiar apa? Apa jantung punya kehendak, punya ikhtiar apa? Sehingga dia bisa mendatangkan roh. Kan tidak bisa juga. Jantung diciptakan Allah, kemudian diisi roh. Lah medis kan bingung, jantung nggak dicoplok nyatanya uang mati tenang. Tapi ketika jantung dianggap unsur kehidupan, goblok pun.
Buktinya sebelum ada jantung, roh kamu itu sudah ada dulu. Nanti setelah fisik kamu diciptakan, baru roh kamu diletakkan misalnya di jantung itu, misalnya. Artinya gini, jantung sendiri kan nggak bisa memproduksi roh, kan? Gitu. Kalau jantung bisa memproduksi roh, berarti orang yang jantungnya kuat tidak bisa mati, karena kalau mati diproduksi lagi, kalau mati diproduksi lagi. Udah ini ilmu kalam, ini satu kecerdasan. Berarti hidup tidak bisa dikaitkan dengan jantung. Tapi masalahnya secara kasat mata, wong nak jantungnya coplok, gulune coplok, mati. Tapi tetap tidak bisa dikatakan, nak gulune sehat, lehernya sehat, jantungnya sehat, tidak bisa mati karena otomatis diproduksi oleh jantung. Nah daripada bingung ngono, dijawab bin amri rabbi urusan pangeran. Bung ya akhirnya malah ngakoni. Iya, nabi-nabi di sini nanti takok iya muni ngono. Umpama kowe boroh malah keliru, Mat. Jadi orang Yahudi senang menjebak Nabi karena sebuah pertanyaan kan butuh jawaban dan biasanya orang kecenderungannya sok tahu. Jadi umpama Nabi kok nerang malah keliru atau muni amri napa? Yaitu sebab itu menjadi misteri, menjadi napa? Sama tak ceritanya, misteri Quran ini itu sampai dikaji oleh para pakar-pakar kristologi zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Dulu di Timur Tengah itu orang-orang Kristen itu ya 50-50, jumlah Kristen Ortodoks sama orang Islam 50-50. Awal-awal Islam termasuk zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Itu banyak para pendeta yang mengkaji Quran. Itu suatu saat si pendeta ini datang ke Harun ar-Rasyid, ada ulama banyak di situ, dia cerita bahwa fi kitabikum dalam kitab kamu jelas-jelas ada kata bahwa Isa itu ruhuwah wa kalimatuh. Nggih. Sehingga ulama-ulama sehingga tuha-tuha kan tambah bingung. Waduh, matekno wong. Karena ada legitimasi bahwa di Quran ada istilah bahwa Isa ruhuwah wa kalimatuh. Harun ar-Rasyid tertekan dia, ini gimana ini? Dia inginnya kan enggak gitu. Tapi kan piye ono. Isa itu ruhuwah napa? Wa kalimatuh. Ya mulai ini selalu ada ulama yang elek cangkeme tapi bener. Wah itu udah hanya Isa yang ruhuwah wa kalimatuh. Masih Nabi Adam ya ruhuwah kalimatuh. Ya, termasuk aku barang ya ruhuwah napa? Wa kalimatuh. Sesuatu yang harusnya spesial untuk Nabi Isa. Contoh Nabi Adam ambek napa? Awake dhewe. Si pendeta akhirnya ngamuk. Terus akhirnya dadai. Ya zaman Nabi Adam digawe kan pangeran ngendikan wa nafakhtu fihi min ruhi. Rujuke min ruhi kan ruhe Allah. Ya padha mek ruhuwah wa kalimatuh. Cuma iki wa nafakhtu fihi napa? Min ruhi. Iku Harun Rasyid seneng ra karuan. Si pendeta itu takluk, Harun Rasyid pun untung ngono kuwi. Itu dia pulang itu dikasih sekitar kalau uang sekarang 300 juta, 300 dinar. Seneng dong, senengnya. Iku lho, wancen baru kayak ilmu. Wis menangno pendeta cek entuk duit. Ya sudah begitu, dulu itu memang begitu, perdebatan itu begitu. Jadi dulu perdebatan itu adu seru, adu apa? Seru. Misalnya orang bangga dengan Isa karena lahir tanpa bapak. Memang spesial karena lahir tanpa bapak. Tapi kan dari Quran wah seru Nabi Adam tanpa bapak tanpa ibu. Padahal mereka tidak ingin spesialnya Nabi Isa disaingi sinten Nabi Adam yang Nabi kebanyakan kan karena dia ada ulul asmi. Tapi spesial dia karena bila abdul wala ummin. Sebab itu kata Allah inna masalah Isa inda Allah maka masalin apa Adam. Ya sudah begitu. Sehingga ini melahirkan satu fakta taufik, satu kesepakatan apa? Taufik. Nah, ini pentingnya ngaji be ulama. Biar sampean tahu logika ulama yang masih khas. Saya tidak mubalak, ya tidak bakat. Sebab itu kurang ajar tenan nak mengundang aku jadi repot. Ora wong rugi ngundang kula. Selain ra bakat ya repot. Nanti sampean sowan kula ya kangelan. Kula metu sampean ya kangelan. Saya itu tidak terbiasa punya tamu. Ini jujur mawon, saya itu tidak terbiasa punya tamu. Kalau saya di rumah yang milik anak istri saya. Mereka aku serawang suka. Masa apa dolanan sampai anak mancing wis ana tamu. Kemudian anak tamu ini sawangan urusan Islam ini malah bingung. Ya sudah yang kayak saya biarkan saja bin mutolaah dolanan di anaknya pas mulang. Nara konsumen itu sekolah maling ramen. Enggak saya loh ya. Kalau kiai lain beda ya monggo. Tapi kalau saya memang begitu. Yang jelas saya belajar terus sampai sekarang. Jadi insya Allah saya kalau masalah ilmu itu cukup lah kalau referensi cukup karena saya masih belajar. Kemudian min amir rabbi itu oleh sebagian hadis sahih dijelaskan ketika ahli surga di surga dan ahli neraka di neraka itu kan nanti berkeabadian, berkeabadian.
Itu yang lucu. Dan ini mesti alam gaib. Allah Ta'ala menampakkan satu kapsun amlah, satu domba yang manis. Terus ahli surga ahli neraka ditanya, kamu tahu itu apa? Terus mereka sepakat, hadza al-mautu. Niku kematian Gusti. Terus fayusbah, unsur kematian itu disembelih. Nggih? Ketika unsur kematian disembelih, maka ahli surga akan abadi tidak mati. Ahli neraka juga akan abadi tidak mati. Karena unsur dalam tubuh yang menjadikan orang mati itu dihilangkan. Sama seperti pakar-pakar yang ahli gizi, misalnya buah apa, unsur apa yang jadi busuk dihilangkan, sehingga buah itu tidak busuk. Sekarang kan semuanya bisa dielmoni, misalnya kayak jagung hibrida itu kan gitu. Unsur yang menjadikan reproduksi diambil, sehingga iso tuku bibide tapi nak wis tukul ditandur ora kena. Ya tinggal saja diambil kan, kalau yang pakar genetik kan tetap bisa. Pakar apa? Genetik. Unsur yang menjadi reproduksi diambil. Lah unsur sing mari kuntet diambil. Jadi seperti ayam potong itu kan gitu. Unsur sing mari mangan hormonnya dituambah. Unsur bijake gak ono, melane pitik apa? Pitik potong. Ora kancane wedok ora sawet, unsur sawete dibuak ono unsur mangane tok. Mangan. Dadi ora tau kelon, mau mangan. Lah nek pitik Jawa kuru-kuru mergo amen kelon ora tau. Mboe dikelon di pitik Jawa niku parah tenan. Mulane kuru. Mergo sibuk kelon. Lah nek pitik potong mboten wis jejer-jejer kudune ra sahabat itu gak sahabat blas. Pokoke mangan ae. Karena unsur hormon makan ditambah, unsur biologis diambil. Begitu juga kematian. Ini cerita betapa hebatnya ilmu. Matahari juga sama. Matahari itu disuntik sama Allah, unsur yang menjadikan dia bertahan sekian miliar tahun. Sekali unsur itu diambil ya redup dia. Tetap semuanya itu ada unsur, ada partikel atom yang menjadikan kita kuat. Makanya terus bingung, kalau gitu yang namanya mati itu apa? Ternyata di hadis sahih gambarannya mati itu kapsun amlah, satu unsur yang dipersonifikasi kayak domba yang gitu terus dihilangkan. Nah ketika dihilangkan tuh unsurnya menjadi berabadi. Nah, kalau sudah gitu kan repot, permainannya menjadi lebih repot. Sama seperti gini, kenapa besi itu kuat? Unsurnya besi kuat itu apa? Pakar-pakar fisika tahu unsurnya besi kuat itu dingin. Ternyata unsurnya itu dingin. Buktinya ketika dipanaskan sekian derajat bisa tekuk. Betapa lemasnya besi saat dipanaskan. Berarti unsurnya kuat karena dingin. Tetap bisa. Apa sih fisiknya nggak bisa dirumuskan? Dulu orang darani wong picek krono apa? Retinanya itu copot. Wong mesti picek nggak bisa melihat kalau retinanya diculik atau retinanya rusak. Sekarang tahu, lebih kompleks ketimbang itu. Kowe nak darah rendah. Ora roh tenan, napa? Atau overdosis terlalu tinggi juga ora roh tenan. Berarti masalah tidak melihat unsurnya bukan sekedar retina, terkait tekanan darah dan sebagainya. Nah itu balik malih. Karena kompleksnya masalah roh ini, terus roh itu pokoknya tidak mati. Akhirnya lama tukaran sak dunia. Nak roh posisi ini sedurunge ana kowe kan wis ana roh, tinggal masang saja di kamu. Akhirnya ulama sing darani ketika nanti kiamat iku termasuk sing abadi napa roh. Jadi ya ora iso diceples gunung Merapi ora kena. Di kiamat mah ya ora kena. Makanya terus ada ulama mengatakan ketika kiamat itu ada 8 hal yang tidak rusak. Termasuk asbud danab jare corke kuno-kuno maknane napa? Apa jenenge? Balung kodok. Terus roh. Terus aras. Surga, neraka, terus hamalatul arsy yang 8. Ketika kiamat kan kata Allah, wa yahmilul arsy rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Dan saat itu yang menjaga aras jumlahnya pinten? 8. Bareng muni 8 terus ulama ya nakalan. Imam Suyuti lah sebagai idola kula nakalan. Mergo 8 kena dibantah, iku 8 personil apa 8 kelompok. Macam apa? Wah, itu orang terus apa tuh? Sama seperti malaikat Israel juga gitu. Israel itu malaikat tunggal apa nama jenis pencabut nyawa. Kalau nama personal tunggal tentu janggal. Kadang 1 juta orang mati dalam detik yang sama di tempat yang berbeda-beda. Tentu mukhal satu gerakan menyeluruh di tempat yang berbeda-beda.
Padahal sering mati pada detik yang sama. Misalnya sangi cepet ya tetap detiknya beda kan. Akhirnya dari ulama Israel itu isim jenis. Jadi maknanya kelompok. Nah daripada iso jawab, soalnya menisim. Lho umpama wong Karnakir itu nama personal, mungkin antrian tanya orang ngenteni 7 langkah wong sing takziah. Tapi antri. Ya, misalnya Aceh tsunami 100.000 wong. Berarti malaikat kan antri nyatet. Sik, takok engko. Karena sebab penanyanya kurang. Lho nggih. Lah iku misale 100.000 wong antrine wis berhari-hari. Wis ditakoki, urung micek ning kono malaikate. Akhirnya mungkar nakir itu apa? Ya ana ulama sing darani oh itu isim jenis. Pokoknya malaikat, pokoknya biasanya ulama kerja iso jawab isim jenis. Ya kan yen padha ora roe, dalam ngono padha ora roe. Mulane dari Imam Suyuti samaniatu apa? Asqosin atau samaniatu sinfin. Ya. Nah sinfin ya ora sidawa kan. Lah anak sak batalion grup sak juta 8 juta. Nah, sak grup sak miliar. Walang napa? Miliar. Itu sudah begitu. Nah, sekarang makanya ini menjadi perdebatan ulama internasional ketika rame bahwa kiamat itu bisa terjadi saat bom nuklir diledakkan. Karena dengan demikian itu, pokoknya planet bumi itu hanya butuh 4 nuklir. Karena 1 nuklir itu bisa merusak 1/4 bumi. Jadi cukup 4 nuklir itu bumi hancur. Itu terus terjadi kiamat. Kata ulama-ulama sing ahli fisik. Dinyak ulama-ulama sing hadir sing ahli klinik. Ciri utama kiamat itu ora sekedar bumi hancur, tapi roh-roh ning kuburan tangi. Lah, nek nuklir meledak iku urung terkait ambek roh tangi. Paham kok iso merusak bumi. Gak situ ulama. Ya ora situ ana ya ora situ kiamat. Karena apa? Nuklir tidak bisa menyentuh napa? Roh. Nuklir juga tidak bisa mematikan roh. Di gempak no ya ora kena, di nuklir ya ora kena, ditembak ya napa? Makanya ana hikmah wong ndelok roh gentayangan ini. Artinya hikmah kita menjadi tahu ternyata gambaran sutradara lah sing mati mau jasad saja. Ruhe dadi weden, dadi napa gentayangan. Minimal itu meskipun kita tidak percaya, menjadi percaya soal rohnya bahwa roh itu tidak mati. Akhirnya ulama ini cerita lagi. Nah, ngono mati ku apa? Ya mati, pokoknya jasad mati. Jadi enggak menyentuh roh. Diskusinya tidak menyentuh roh. Karena roh masih kulir ruh min amri rabbi. Sudah gitu diterangkan Quran wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Lah karena roh ini tidak mati ya, sampai diantuk barokah ulama Quran saya jelaskan. Karena roh itu tidak mati dan rumit begini, sehingga tidak aneh sekali ketika Mi'raj Rasulullah ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Idris dan nabi-nabi yang lain. Karena memang kematian itu tidak menyentuh roh. Paham ya? Kematian tidak menyentuh roh. Mana kulo berkali-kali debat kalian tim redaksi. Saya ini termasuk tim redaksi tafsir ya. Minggu sekali sering debat, ya debat kusir lah. Meskipun lebih profesor, lebih dokter, debat kusir. Apa tuh bingung yang bodoh roh. Saya bilang meskipun Anda profesor, nak roh kan tetap roh. Ya sama kalau roh, meskipun Anda ulama ya nak roh. Apa roh ya usah debat kan? Misalnya gini, kita perdebatan gini. Itu ada ayat yang urutannya itu entah kayak apa, tahu-tahu begitu. Ini ku walaqad atena Musa kitab. Fala takun fi miryatim milikoi. Musa itu tak ada kitab Taurat. Fala takun itu pakai kaf kitab. Fala takun pakai tak kitab. Mongko ojo ana sira Muhammad. Iku fi miryatin ing dalam kemamanan milikoi saking ketemu Musa. Ya kan bingung, ngarep-ngarepi ra bakas ketemu Musa, jadi ketemu Musa terus piye? Kan ayat sebelumnya juga ada bakas pertemuan. Itu kalau di Al-Azhar, di Muntakhab Al-Azhar, di tafsir pilihan Al-Azhar itu fala takun simriyatin milikoi. Jadi Musa itu tak ada kitab suci. Kowe ora usah mamang, ana jatah mamang. Maksudnya kowe untuk kitab suci juga gitu. Ya ana ulama sing daripada repot-repot ngait-ngait tentang Mi'raj, Musa itu tak ada kitab. Kowe ya ora usah mamang, kowe untuk jatah dhewe. Buktinya terusannya ayat wa ja'alna hudal li bani Israil. Jadi kowe untuk jatah kitab, Musa untuk jatah kitab. Tapi karena hadis Mi'raj ini rungokno tenan iki ilmu kelas tinggi. Hadis Mi'raj itu mutawatir. Sudah mutawatir dan semuanya cerita tentang Nabi Musa ketemu Nabi Muhammad.
Bahkan barokah salat sangka 50 dadi 5 ya barokah bantahe Nabi Musa. Mulane bantahane ora pati malati nek mergo Nabi Musa ya bantahan. Tapi ya dituruti kok pangeran. Karena bantahe apik. Bantahe napa? Mat pangeran wapian 50 rakaat terang arah kuat umatku gagah-gagah ra kuat temene umatem. Kanjeng Nabi ya nurut ya Nabi junior, nasibnya beliau meskipun Sayyidul Awalin kan Nabi napa? Junior. Nurut. Nah, pangeran yo seni ora nyudane mau 5. Pira Mas? Ijek 45, ijek ra kuat balik meneh. Sampai akhirnya karek 5. Iku Nabi Musa ya apik. Cara iku disudo meneh, taqabbalallahu minna napa? Yang saya sayangkan kenapa tidak disudo lagi. Ayo, sebartenan no, sebartenan. Rasido no sholat. Ya bener pangeran rasido no, tetap raiso nih pun. Ya gunanya muga ado-ado lah opo. Nah akhirnya gak sido no, ana sholat. Nah, ini kan semakin memperjelas betapa masalah roh itu gak iso ditebak. Gak iso napa? Ternyata Nabi Muhammad ning alam Mi'raj ketemu Nabi sinten? Musa. Nabi Adam gimana? Makanya orang-orang yang terutama tiang-tiang yang menentang, mosok kanjeng Nabi diselawati terus balekno selawat itu banyak yang menentang, tapi itu keliru sekali. Itu mesti gak paham hadis roh, gak paham hadis nopo. Kalau hadis roh itu sederhana tak ceritani di beberapa hadis ya biasanya kalau kelompok tertentu agak hadis juga percaya. Ini saya cerita, ini hadis sahih dan mutawatir. Sama harus dipercaya saya ketimbang mereka yang mau terjemah, saya lebih tahu. Paham ya? Nabi Adam di beberapa hadis Mi'raj dan sahih dan mutawatir. Ini saya ulang-ulang karena sahih itu ada sahih ahadi, ada sahih mutawatir macam-macam. Jadi meskipun kowe ora paham, aku ya yakin tapi tetap tak terangno. Ini kan ilmiah, kenapa? Ilmiah. Kan nanti kualitasnya kan beda. Sahih ahadi itu tidak sekualitas sahih mutawatir. Begini, Nabi Muhammad itu ketemu sama seseorang, tentu karena di langit ya nabi, sok terima Tuhan atau langit, paling kemangsang rok wit. Niki ketemunya di langit, mesti nah. Nah itu nabi itu aneh sekali, perilakunya aneh sekali. Nak melengak nganan guyu senyum, kelihatan cerah sumringah. Nak ngiri nangis. Muhammad kan aneh, wong iki piye to? Melengak nganan guyu, melengak ngiri nangis, maunya apa? Akhirnya takut malaikat Jibril. Ya Jibril itu siapa? Itu Nabi Adam, Abu Adam, Bapak Adam. Dia kalau melihat kanan, melihat umatnya yang prospek di masa depan. Mana orang ngaji ini seneng. Putuku sadar, seneng. Seneng. Suara mulai nggak ngiwa, roh begundal ning dalan dah. Lalu piye kan putune, pusing deh, nangis. Terus apa? Nangis. Artinya betapa rohnya Adam itu masih mengawasi kita. Berarti roh tidak pernah mati. Saya itu bukan kultus berlebihan sama para wali. Jadi yang menentang teori bahwa wali sudah mati, kemudian rohnya masih, meskipun kalau berlebihan ya klinik juga ya, tapi ini fair saja. Sebetulnya tidak aneh sekali sebuah teori bahwa rohnya para wali itu misalnya masih mendoakan kita, minimalnya kan masih mendoakan kita. Karena roh ini nggak mungkin berstatus mati, lah, karena roh ini tidak mungkin berstatus mati, ya. Karena buktinya Nabi Adam masih bisa guyu, bisa nangis. Mungkin dulu satu orang yang kadang guyu, kadang nangis, karena kumat-kumatan tadi. Kadang yang masjid, kadang yang iklam, kadang kumat, kadang baik. Mungkin Nabi Adam pusing juga dulu anak putune. Dia tahu anak putuku sing situ, istighfar, jangan nangis-nangis tenan. Kau nari no, ya lali-lali. Apa? Ya sudah. Jadi dari cerita-cerita ini kan semakin jelas misteri roh itu betapa susahnya diurai, ya. Betapa susahnya apa? Diurai. Nah itu fasodaqallahul azim ketika Allah ngendikan wa ma utitum minal ilmi illa qalila, bahwa tentang roh itu kamu tidak akan tahu kecuali sedikit. Nah, ulama beda meneh. Maksudnya sedikit itu ilmu yang sedikit, apa yang tahu sejumlah orang yang sedikit. Jadi ulama sengaja repot. Dari Ibnu Abbas kalau ditanya, beliau tuh kalau ditanya roh pede saja menapa jawab. Kalau ketika dibantah, kata Allah kan yang tahu roh tinggal sedikit orang. Nah, saya termasuk yang sedikit itu, kata beliau. Tenang aja. Lalu tenang. Ibnu Abbas pede saja kalau nantang roh, bisa dibantah. Tapi roh yang tahu kan hanya orang sedikit. Ya saya termasuk yang sedikit itu. Mulane dari ulama sing nakal, ya sedikit loro-loro.
Yang tahu roh itu jumlahnya orang kan banyak. Yang tahu roh itu sedikit, termasuk Ibnu Abbas. Lah yang tahu pun tahunya sedikit. Repot. Jadi sedikit dua kali kan? Dari jumlah yang tahu ya sedikit. Ketika tahu tentang roh juga sedikit. Jadi ya dua kali sedikit. Jumlah yang tahu ya sedikit. Jumlah yang diketahui tentang roh ya sedikit juga. Ya, dua kali sedikit tadi itu. Ini kalau cerita ilmiah. Karena perbedaan firqah-firqah yang sekarang dalam Islam ternyata dipengaruhi cara pandang terhadap roh. Bagi mereka yang berlebihan memandang roh, tentu menganggap tawasul itu biasa. Karena rohnya sama. Bagi orang yang cara berpikir orang mati benar-benar mati. Ya tentu janggal. Bagaimana mungkin sudah mati diajak berhubung. Ya timbang padha ora ro, lha apa ibadah sing aneh-aneh. Ibadah sing standar-standar wae. Pokoke salat sunat kok biya badia, nek ngamal iso sedekah. Lha apa ibadah-ibadah sing kontroversi. Jadi memang repot, nerang ngeten memang repot. Tapi kita sebagai orang yang berpengetahuan dan bacanya banyak ya terangkan. Biar kejumidan ini hilang, meskipun sampean tetap pening, tapi apik pening timbang pede keliru. Wah, percaya diri dibeli apa? Keliru. Itu lebih baik. Ya, timbang pede tapi apa? Atau bingung tapi mencari-cari sehingga nanti kapan-kapan lebih baik. Terus kalau balik ini balik, terus ini penting sekali karena saya sekarang hingga detik ini masih meneliti tren-tren perbedaan firqah dalam Islam itu dimulai cara pandang terhadap roh. Termasuk bahkan perbedaan kita dengan kaum-kaum non-muslim itu ya masalah. Itu memang luar biasa, dahsyat sekali perbedaan itu dahsyat sekali. Ternyata yaitu tadi ketika neng orang-orang mahsyar nanti unsur kematian itu menjelma sebagai domba yang manis. Itu terus disembelih. Fayusbah, unsur itu dihilangkan. Ketika dihilangkan ya ahlal jannah khuludun fala mautalakum. Kamu sekarang abadi, tidak ada kematian. Ya ahlan nar khuludun fala mautalakum. Nah, kejadian ini sama Allah diumpamakan matahari. Matahari itu panasnya ribuan derajat. Tapi kok kuat berjuta-juta tahun. Karena unsur keabadian di matahari ada. Wong panasnya segitu kok bertahan jutaan tahun. Sementara sesuatu yang panas itu logikanya kan paling mudah hancur. Sesuatu yang panas kan logikanya paling mudah hancur. Tapi matahari itu enggak. Matahari itu hanya punya kekuatan penghancur tapi tidak bisa dihancurkan. Misalnya dia dibom pakai nuklir, orang panas dia. Jadi nuklir belum sampai dia sudah leleh dulu. Jadi matahari itu penghancur. Jadi bisa jadi subjek tapi tidak bisa menjadi objek. Makanya kiamat itu dimulai dari matahari. Kita samsu kuwirat. Karena matahari itu menjadi kuncinya. Dia penghancur sejati. Ini tidak bisa dihancurkan. Sebab itu kalau di surga itu nanti nggak diberi matahari. Rusak ya swarga ana apa? Matahari. Makanya di surga nanti itu la yarawna fiha samsau wala zamharira. Itu memang begitu. Jadi unsur-unsur yang bisa merusak tatanan hidup itu di surga dihilangkan. Ya Allah gampang saja kan. Misalnya orang itu kalau makan pasti beol, pasti berak. Unsur yang menjadi berak dihilangkan saja. Yang ada unsur vitamin. Terus unsur yang harusnya tetap keluar dijadikan keringat. Karena keringatnya swarga kecut kan gak pantas. Jadi wis dadi keringat, keringatnya menjadi misik. Gampang saja Tuhan. Tetap makan dan tetap ada pembuangan ya lewat pori-pori, tapi nanti runtusnya jadi apa? Minyak. Kenapa kok jadi minyak? Karena yang dimakan pasti halal. Karena di surga kan nggak ada barang haram. Ya ora usah mu'i halal kabeh ngono. Artinya ya mudah sekali Allah mendesain ulang itu nomor mudah sekali. Nah, unsur keabadian itu yang bernama nopo roh. Nah, ketika unsur keabadian itu bernama roh, fasudaqallahul azim ketika ngendikan untuk Adam itu kata Allah wa nafakhtu fihi min ruh. Ya sudah. Jadi misterinya Tuhan mengatakan min ruh ini luar biasa. Enggak main-main. Meskipun ya kita bingung tadi. Saya pernah ketemu Profesor Sufi, dia itu jadi profesor karena meneliti ilmu apa? Sufi.
Pak Bah, saya ini jadi profesor sudah lama sekali. Saya ini tidak profesor madya, tapi profesor sudah double-double. Tapi tidak pernah selesai. Saya mikir apa? Ini jawaban saya. Apalagi bapak hanya profesor, nabi saja tidak pernah selesai. Mikir apa? Memang itu misteri Tuhan. Sebab itu terus ulama mengatakan nanti pas kiamat pun itu yang nggak kena kiamat, hancurnya langit dan bumi termasuk apa? Ya karena itu tadi. Sampai ada napa tenggene nazuman napa Uqdatul Farid napa Jawharatul Tauhid ngaten niku. Apa itu asbud danab karuhi lakin sohahu. Jadi nanti ya, tetap ada unsur-unsur yang nanti enggak kena kiamat, termasuk napa? Termasuk alam. Nah ini kenapa saya sampaikan karena sebagian barang hak yang dikatakan Tuhan tadi bal naqtifu bil haqqi alal batil itu tidak menyentuh alam. Batil itu alam jasad, disebut alam ragawi. Ini barang apa? Jadi misalnya begini ya. Kalau nak orang wedok ayu, bodine apik, itu jenenge nikmat. Sesuatu yang indah. Itu hanya fisik saja yang bisa menangkap keindahan itu. Kalau roh tetap nggak bisa. Buktinya begini, orangnya tetap sama, cantiknya tetap sama, bodinya tetap sama. Ketika itu wong ngenyek sampean. Kere godho wong, kere elek pesek kriting godho wong. Itu mesti sampai lemes karena syahwat hanya bisa dibunuh karena dilecehkan. Berarti apa? Betapa reaksi jasad yang merespon perempuan cantik ingin syahwat kalah dengan alam roh yang tersinggung saat dilecehkan. Jadi yang bisa menghilangkan syahwat itu satu merasa terhina, nomor dua ketakutan. Itu yang ngilangin apa? Syahwat. Mbok wong ape kelon mbok bojone ayo kaya apa ora gempa temilih melayu. Tetep napa? Melayu. Wis ora sempat terus to, mesti tetep napa? Melayu. Mulane Kanjeng Nabi ku lucu nak ngendikan, sampeyan kowe iku digiring ana ora masar uratan, gurlan. Kowe iku pornografi. Wah. Dadi kan wong soleh-soleh lah, kiai-kiai lah sampeyan napa porno? Sampai Aisyah ngendikan, ya Rasulullah betapa malunya ya. Karena bayangkan Aisyah masih saling meli. Terus dari Kanjeng Nabi, prahara kiamat itu tidak akan orang kepikiran kira-kira tiang-tiang Bantul Yogyo. Wah, aku sejentenan. Kena gempa aku serang arah. Yang pas 4.000 itu. Saya kehilangan rumah satu gitu. Wah, pancen uang baru gempa kayak Jogja saja orang sudah tidak sempat apa? Pornografi. Ora sempat delok porno. Wah, itu banyak yang pas dijedeng pas apa ya lari. Pas yang kamar mandi gini apa? Duduk, ora ada yang delok, ya serana sahabat. Artinya kita menjadi tahu betapa alam rohani kayak ketakutan itu beda dengan alam jasmani. Alam jasmani roh wong ayu tertarik. Tapi alam rohani ketika ketakutan tidak tertarik. Jadi ini semakin membuktikan betapa susahnya nebak-nebak takrif jasad itu piye, takrif roh piye. Ya sing bojo sing ora tau mikir niku. Lan ulama kados kula digo kalah-kalah. Kon sinau, bareng sinau diobral murah. Tapi pancen sampean jatah mlebu swarga. Jatah mlebu apa? Makanya saya tidak mau pengajian umum, takut saya sing teko gerdu-gerdu gaji. Anak ngeten kan lumayan. Sing teko kepengin apa? Ngaji. Ya mek bingung tapi ngaji. Loh saya itu belum pernah loh, enggak sinau itu belum pernah. Sampai sekarang rencana saya itu, tadi kata Pak Tua kan kalau Rejab saya libur, mulai dulu Rejab saya libur, terus puasa juga libur. Jadi saya itu ingin sinau khatam, biasanya tiap 1 bulan liburan itu saya sinau khatam, entah itu tafsir apa khatam. Ya karena saya tidak punya problem makna sama ingatan, ya. Jadi ya kalau sampean untuk khatam kan susah. Lagi salam terus golek kamus. Bener ki ora iso maknane ya ora iso. Lah wong goblok wene kancane ya wong goblok, takok kancane ya ora iso bisa. Oh, dasar bakat goblok. Makna ora iso, nrekep ben apa? Sai. Bareng takok kancane siapa nih? Ya ora iso. Ya ampun. Ya sudah rampung. Ya akhirnya enggak pernah iskan, enggak pernah jang. Kalau saya itu ya sering janggal, misalnya belajar Ibnu Katsir gini-gini. Ini riwayatnya pas tapi enggak masuk akal. Kalau jenis kitab Fakhrul Razi rasionalnya kuat tapi riwayatnya enggak jelas. Ya, akhirnya perbandingan. Ya saya kan memilih. Posisi bingungnya bingung memilih, enggak bingung enggak tahu itu enggak.
Kalau bingung kayak sampean kan parah, napa? Pemaknane lho ora roh. Ngono kok terus fatwa itu piye? Paham ya? Disebut balak ibu bil haqqi alal batili. Fayat malhuhu faida huwa napa? Jadi sampean tidak bisa mengatakan katanya Allah Ta'ala barang batil mesti sirna. Kenapa masih banyak tempat-tempat maksiat, masih banyak agama-agama yang tidak benar, masih banyak tempat-tempat pemujaan yang tidak benar. Barang batil itu tidak pernah ada. Jadi 2 ditambah 2 7 itu tidak pernah ada. Tapi yang mengatakan 2 ditambah 2 7 banyak. Jadi watu jadi pangeran itu tidak ada. Tapi yang mengatakan watu jadi pangeran banyak. Jadi keris itu yang mengatakan keris sakti itu banyak. Hakikatnya keris ya tidak sakti. Nah, nak masalah dikunyuduk mati, kisah dapur kunyuduk, kenapa? Mati. Memang keris lebih sakti, mergo lengkak-lengkuk akeh. Itu mesti lebih sakit, itu lebih apa? Apalagi yang kuno, mesti infeksi gitu. Jadi, lengke kan artinya sebenarnya rasional saja bahwa keris lebih sakti dibanding pisau karena tidak stainless, tidak steril, kenapa? Misalnya disuduk keris yang mengalan keris Gus nak laku ini mau hebat yang pitu aja hebat yang so ya mesti loro. Jadi beda antara kenyataan yang diciptakan manusia dengan hakikat kenyataan. Yang mengatakan berhala ada itu banyak. Tapi hakikat ketuhanan tetap tidak ada sama sekali. Yang disebut in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Paham ini penting kalau aturaken gitu. Terus jadi barang batil sudah tidak ada. Nggih, barang batil yang barang yang tidak benar itu pasti tidak ada. 2 ditambah 2 7 itu pasti tidak. Makanya disebutkan di Quran ngendikane Kanjeng Nabi, kalau saya benar fabima yuhi ilayya rabbi, itu karena wahyu Allah. Nggih. Kalau saya sesat fa inama anzilu ala nafsi. Kalau saya sesat, yang sesat itu cara pandang saya. Nggih, cara pandang saya. Karena kesesatan harusnya sesuatu yang enggak ada. Jadi kalau ada berarti karena salah lihat. Makanya ngendikane Quran, qul ja'al haqqu wa ma yubdiul batilu wa ma yu'id. Itu hebat di Quran. Jadi Quran itu matematis sekali. Kul ngucap sira Muhammad ja'al haqqu, barang hak itu pasti ada. Wa ma yubdi'u, dan enggak pernah memulai apa batil barang batil. Barang batil itu tanpa permulaan, memang hakikatnya enggak pernah ada. Jadi tidak pernah ada dalam kewarasan kita mengatakan 2 ditambah 2 itu 7, enggak pernah ada. Wa ma yubdi'ul batil, barang batil itu enggak pernah memulai, karena memang enggak pernah ada. Bahwa batu-batu sebagai Tuhan itu tidak pernah ada. Ya tidak pernah memulai, ada saja tidak pernah. Paham ya? Wa ma yu'id, dan tidak akan kembali. Ada ya tidak bisa, kembali ada juga tidak bisa. Tapi kalau yang mengatakan ada, banyak. Nah, jadi saya itu ayu blas, tapi sing darane ayu akeh. Bawang terakum, wong semper, macam-macam itu. Sing hakikate kowe iku goblok, tapi sing nganggep kowe pinter ya akeh. Mergo salah li. Hakikat gobloknya ajane ya jalan terus. Tapi yang anggap pinter tetap jalan terus. Jadi beda sekali, makanya ini hebatnya Quran. Barang batil itu kata Allah, wa ma yubdiul batil. Barang batil itu tidak pernah ada setarnya, tidak pernah ada mulainya, karena memang tidak pernah ada. Jadi loro tambah loro itu tidak pernah ada. Ya tidak akan kembali. Itu hebatnya Quran. Qul ja'al haqqu wa ma yubdiul batil wa ma Kul indulal tu fa inna ma'adilul nafsi. Kenapa barang batil itu tidak ada, kok ada orang sesat? Berarti karena salah lihat. Wong barangnya rono kok darani ono. Wah, ini hebat Quran. Sebab itu fa idza huwa zahid. Barang batil pasti tidak ada. Jadi yang ada sekarang itu barang yang dikatakan manusia. Hakikatnya enggak pernah menjadi Tuhan. Ini disebut inhiya illa asma'un sammaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Paham ini baru kayak ngaji. Jadi kita terlatih dengan logika Quran. Saya tidak pernah ngaji di sini atau di Jogja itu berurusan dengan ngaji itu nuruti selera orang awam. Saya tidak pernah tahu orang awam orang pinter. Pokoknya saya ini orang Quran menjelaskan sesuatu yang dijelaskan Quran.
Dan saya sudah bersumpah sama Allah, pokoknya sesuatu yang diangkat Quran menjadi tema, ya saya anggap itu tema. Saya tidak mau terjebak oleh orang banyak. Tuhan saya kan Allah, tidak mereka. Ngapain saya terdikte apa? Mereka. Saya ini andekan mau pidato laris, mulai terkenal ngalim. Saja ini payu aja cara gelem. Betul itu. Tapi kan ya bukan berarti sombong enggak. Saya kemarin itu ada madrasah prestis. Kalau di Rembang termasuk madrasah paling prestis. Itu memutuskan yang pidato akhir sana haflah itu saya. Karena dianggap alim, dianggap pinter. Ya kan banding gue jelas yo. Wong kalau di Rembang dianggap pinter mau neneng kene. Maksudnya bandingannya sampean pinter. Sampean ora ada bandingannya itu. Ya, itu lucunya yang ngundang ini guyon saja. Yang lucunya yang ngundang Gus pokoknya jenengan itu. Kecuali kalau pernah guru, memang saya harus tunduk, saya loyal sama guru. Kecuali madrasah yang menjadi guru saya atau dulu saya belajar mungkin saya tunduk. Itu pun acaranya mesti tidak mau itu apa hasan aja ngaji saja. Kalau itu tiap hari saya ngaji di sana. Nah, si panitia itu bilang, Gus ini madrasah besar tuh biasanya ngundang kiai besar sepuh. Kali ini memutuskan ngundang jenengan. Nah, tapi sudah ngerti nak ora tau pidato, pun ngertos Gus, tapi keputusan ini jenengan. Ini mun keputusannya para kiai. Kang kemudian, aku ya kiai, jadi gak tunduk keputusannya kiai. Ya saya bilang gitu. Dan akhirnya saya tuh kan dari kiai. Aku ya kiai ya, kon tunduk keputusannya apa? Kiai. Oh, aku jenengan lora tenan iki maksudnya. Jadi kalau orang awam harus tunduk sama keputusan apa? Kiai. Kalau kiai sama kiai ora perlu saling mutusno to. Malah kiai-kiai ora sopan, kiai kok diatur. Tapi hikmahnya banyak. Akhirnya madrasah itu memutuskan bikin satu kelas tertentu yang memungkinkan saya ngajar sederah. Gampang bagus Pak, mengatasane udah ngaji. Sudah butuh dikumpul ngaji gelem deh. Karena saya anggap ngaji itu lebih familiar. Hanya ya wong ra jelas-jelas seneng ilmu tapi wong ra jelas. Tapi pidato terlalu prestis. Untuk orang kayak saya terlalu prestis. Yang podium, yang pidato 1.500. Hadratul ulama ala jilak mboko terus wabil khusus. Wabil khususnya itu tidak selesai loh. Lah orang kayak saya itu kan tidak bakat loh, dihormati sampai gitu. Selain saya sendiri yang merasa tidak ideal ya, karena saya merasa idealnya jadi ulama ilmu saja. Ulama ilmu nanti sidik-sidik kan pantas. Karena kalau saya tidak bedik itu rugi. Rugi karena Allah ngendikan fa'ena atau ghufran. Kok sifat ghafur kok nganggur. Ya itu memang guyonan sufi itu memang begitu. Ya, tapi nak kowe bedik kan ra iso balik. Makanya itu masyhur. Ketika ada isu bahwa sebagian orang-orang yang dianggap kiai itu nakal, itu ada yang tanya Gus Dur. Terus katanya kiai itu orang suci, itu sebagian kok gini-gini. Jawabnya Gus Dur, malah yang boleh nakal itu para kiai, karena mereka tahu caranya kembali. Kalau kamu jangan. Ya itu guyon nek terus Gus Dur cerita. Yang bisa ngakali hukum kan ya pakar hukum. Sing tukang ngelah-ngelah hukum sapa wae, wong awam ra iso. Ini guyonan, tapi memang nyata. Kiai kok santai-santai nakal-nakal. Gak apa-apa kok ngudoni. Jadi wis nyiapno solusine. Piye kan? Ape maksiat kok nyiapno apa? Solusine. Loh iya. Santri itu biasa gasap apa milik kancane. Wis jan gasap pas waktu pakai satu jan apa? Gasap. Tapi dia punya solusinya. Gampang kok kondo. Jadi sebelum nakal tuh nyiapkan apa? Solusi. Paham gitu terus niki ngaji tauhid. Supaya kalau berulang-ulang ya makanya saya tadi mubang-mubang karena memang untuk mengarang ilmu mantik bukan mukaddimat. Bukan apa? Jadi saya ulangi lagi ya. Barang batil itu dari awal enggak pernah ada. Wa ma yubdiul batil wa ma. Yang ada itu penggemarnya yang salah lihat. Ya, penggemarnya yang salah apa? Iya. Sehingga kebatilan itu banyak sekali. Itu maksudnya banyak yang meyakini adanya barang batil. Tapi barang batil sendiri tidak pernah wujud secara hakikat. Disebut balnat zifu bil haqqi 'alal batili fayat ma'hu fa idza huwa nafa. Makanya terus ayat walakumul wailu mimma tasifun. Kamu celaka betul ketika melakukan satu komentar, satu keyakinan. Ketika barang batil tidak ada, harusnya kan tidak pernah ada berhala kan?
Tapi ternyata kok ada berhala. Walakumul wailu mimma tasifun. Salahnya kamu mensifati berhala sebagai itu Tuhan. Paham ya? Bukan kok berhala lalu menjadi Tuhan, enggak. Berhala selamanya lama tidak akan jadi Tuhan. Tapi disifati sebagai Tuhan. Itu hebatnya Quran. Walakumul wailu mimma tasifun. Utek kemeh sing elek wong berhala barani pengen. Jadi cara diterjemah bebas walakumul wailu utek kemeh sing semper wong berhala kok anggap pangeran. Di sini walakumul wailu mimma tasifun. Tapi hakikat kepangeranan dalam berhala tentu tidak pernah ada. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.